Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita masih membahas buku sifat bacaan Al-Quran Nabi yang memuat beberapa sifat atau karakter yang diperhatikan oleh para sahabat, baik itu dilihat ataupun didengar oleh para sahabat, mengenai bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya dalam masalah membacanya, atau yang berkaitan dengan bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, baik dari sisi cara bacanya, huruf-hurufnya, adab-adabnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah sampai di sifat yang ke-6 halaman 36, tidak tergesa-gesa. Kami sampaikan di sini riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu an dari Salamah radhiyallahu anha. Kami sampaikan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu an dari Salamah radhiyallahu anha anna qira'atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanat fasafat bismillahirrahmanirrahim harfan harfan qira'atan bati'ah, bahwa sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ternyata ketika membaca bismillahirrahmanirrahim harfan-harfan qira'atan bati'ah. Jadi cara bacanya Nabi itu diantara yang didengar oleh para sahabat, dan di sini disifati oleh Salamah radhiyallahu anha adalah harfan-harfan qira'atan bati'ah. Ada dua faidah di sini minimal. Yang pertama, bahwa bacaan Nabi itu jelas huruf per hurufnya, dan ini sudah kita bahas mufassaratan harfan-harfa dalam riwayat yang lain. Kemudian di sini ada tambahan, bagaimana cara bacanya Nabi? Bati'ah. Apa aja cara baca Nabi? Apa itu bati'ah? Bati'ah itu santai, lambat. Jadi cara bacanya Nabi itu enggak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Makanya para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, tenang, santai, dan mentadabburi maknanya itu lebih utama daripada membaca dengan cepat. Walaupun kalau kita membaca dengan cepat akan bisa menghasilkan lebih banyak huruf yang dibaca. Kalau kita baca cepat berarti hurufnya banyak kan? Kalau hurufnya banyak, logikanya apa? Pahalanya banyak juga. Tapi ternyata kata para ulama nggak begitu. Kebanyakan ulama menilai walaupun kalau kita baca cepat hurufnya itu lebih banyak, tetap yang lebih banyak pahalanya adalah yang bacanya santai, lambat, dan bisa mentadaburi bacaan tersebut. Ini merupakan hukum asal yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Kami sampaikan di sini pendapat dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab An-Nashr, wa qad ikhtalafa fil afdali hal tartilu wa qillatul qiraati awi sur'ati ma'a kathratil qiraah. Terus mana sih yang lebih utama? Kata Imam Ibnul Jazari, para ulama berbeda pendapat. Apakah yang lebih utama itu bacaan santai, mentadaburi Al-Quran walaupun sedikit, atau cepat bacaan Al-Qurannya dan dia dapat banyak huruf? Maka di sini disampaikan fadhahaba ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan ila anna kathratal qiraati afdal. Sebagian ulama bilang apa? Yang penting itu banyak, cepat, banyak itu lebih utama. Sebagian ulama bilang begitu. Wahtajju bi hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu an
Apa dalil mereka? Mereka berhujjah, berargumentasi, berdalil dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Apa kata Ibnu Mas'ud? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, niatnya tilawah baca Al-Qur'an, baca satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Kenapa? Karena satu huruf dapat satu kebaikan dan kebaikan tersebut dikali 10. Jadi 10 kebaikan. Sehingga kalau misalnya ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan berarti? Ada 19 huruf, berarti 19 dikali 10. 190 kebaikan. Ya memang kalau dihitung-hitung ini luar biasa, ini pahalanya sangat banyak sekali. Kita kalau nggak baca Quran, Kasalwan nih kalau nggak baca Quran, bisa nggak melakukan 100 kebaikan sehari? Susah kan? 100 kebaikan sehari kan? Ada cara paling gampang supaya dapat banyak kebaikan, apa? Baca Quran. Jadi jangan malas baca Quran. Ya. Kenapa? Karena satu huruf 10 kebaikan. Bayangkan kalau misalnya satu baris aja Bismillahirrahmanirrahim 190. Al-Quran ada 15 baris yang umum zaman sekarang. Kali aja tuh. 200 dikali 15. 3.000 kebaikan. 3.000 atau 30.000? 30.000 kebaikan berarti. Ya. Subhanallah. Luar biasa. 30.000 kebaikan. Bayangkan. Begitu. Ini kan luar biasa. 3.000 betul ya, 3.000 kebaikan. 3.000 kebaikan itu satu halaman 3.000 kebaikan. Kurang lebih ini ya, kurang lebih. Cuma satu halaman 3.000 kebaikan, coba. Belum ditambah sholat, ada baca Al-Quran. Di luar sholat baca lagi, habis sholat baca lagi. Subhanallah. Berapa banyak kebaikan karena baca Al-Quran. Rawahu At-Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Wa rawahu ghairuhu kullu harfin asyru hasanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan setiap huruf mengandung 10 kebaikan. Kemudian wali anna Utsman radhiyallahu anhu, mereka juga ulama ini berdalil dengan kisah dari Sidna Utsman ibn Affan, qiraatu fi raqatin. Jadi Sidna Utsman ibn Affan, siapa aja Sidna Utsman ibn Affan? Sahabat Nabi yang utama, sahabat Nabi terbaik ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, ketiga Utsman ibn Affan. Kalau yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini Khulafaur Rasyidin namanya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Ali bin Abi. Ada 4. Itu namanya Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat terbaiknya Nabi. Manusia terbaik setelah Nabi. 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sidna Utsman pernah sholat dan beliau pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Jadi sholatnya nggak banyak, rakaatnya cuma 1. Tapi bacanya apa? 30 juz. Ya. Wali anna Utsman radhiyallahu anhu qiraatu fi raqatin, membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Subhanallah. Wa dzakaru atharan an katsirin minas salafi bi kathratil qiraah. Dan kemudian mereka juga berdalil dengan menyebutkan berbagai macam kisah-kisah ulama salaf bahwa mereka ini kalau baca Al-Qur'an banyak banget begitu. Ya. Ada yang berapa baca Al-Qur'an? Ada yang sehari khatam. Ada yang sehari khatamnya 2 kali. Ada yang sehari khatamnya 4 kali. Dan ada yang sehari khatamnya 8 kali. Siapa kata Imam Nawawi? Orang yang dikisahkan
bahwa beliau di siang hari menghatamkan 4 kali, di malam hari menghatamkan 4 kali. Sidna Ibnul Katib. Dan kata Imam Nawawi, belum ada riwayat yang mengalahkan beliau. Masih ditunggu penantangnya nih, siapa lagi? Tapi kayaknya udah gak ada yang sanggup orang zaman sekarang 8 kali khatam. Jangan tanya kayak gimana, karena ini jelas sir min asrorillah, termasuk rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Ini karamah. Nah, ini mah gak akan bisa dihitung-hitung dengan logika manusia biasa. Ini jelas karamah. Bagaimana waktu bisa menjadi begitu berkah dan bermanfaat. Jangankan untuk 8 kali khatam, 2 kali khatam sehari aja, waduh, mikirnya susah gitu. Imam Asy-Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari. Begitu. Jangankan 2 kali khatam dalam sehari, sekali khatam dalam sehari saja banyak yang bilang mungkin gak masuk akal. Walaupun ternyata kan bisa, 7 jam itu bisa khatam kalau dibaca terus. Begitu. Kalau bacanya agak cepat, 7 jam itu bisa khatam. Berarti kalau misalnya gak ngapa-ngapain, sehari itu 24 jam, bisa 3 kali khatam. Kalau gak tidur, 3 kali khatam sehari. 7 jam, 7 jam, 7 jam, masih ada waktu tuh 4 jam buat istirahat dan sedikit. Kayak gitu. Ya. Was-sahihu balis sawabu was-sahihu balis sawabu. Tapi kata Imam Ibnul Jazari di sini, adapun yang tepat bahkan yang benar, ma'alaihi mu'dhamus salaf, adalah yang dianut oleh kebanyakan ulama salaf wal khalaf, huwa anna tartila wat tadabbura, bahwa membaca Al-Quran dengan santai, tajwidnya benar sambil tadabbur, ma'a qillatil qiraati, walaupun dapat sedikit bacaannya, afdol, lebih utama, minas sur'ati ma'a kathratiha, lebih utama daripada orang baca yang cepat walaupun dapat banyak. Jadi kata Imam Ibnul Jazari apa? Bacanya bener lambat sambil tadabbur walaupun sedikit, itu lebih utama daripada bacanya cepat walaupun banyak. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama salaf dan khalaf, kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Li'annal maqsuda minal qur'ani, kenapa? Karena tujuan utama diturunkannya Al-Quran itu sendiri, fahmuhu wa tafaqquhu fihi, adalah agar bisa dipahami dan agar kita bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kalau bacanya cepat-cepat, biasanya tadaburnya kurang, level tadaburnya berkurang. Kalau bacanya lebih lambat, biasanya level tadaburnya meningkat, begitu. Wal amalu bihi, dan juga agar Al-Quran itu bisa diamalkan. Jadi tujuan Al-Quran turun buat apa? Dipahami, dipelajari, diamalkan, begitu. Itulah tujuan utama Al-Quran, untuk dipahami, dipelajari, dan diamalkan. Begitu, itu tujuan utamanya itu. Agar kita bisa memahami, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya. Wa tilawatuhu wa hifdhuhu wasilatun ila ma'anihi. Adapun membaca dan menghafal Al-Quran itu hakikatnya adalah wasilah. Hakikatnya adalah perantara. Hakikatnya adalah sarana, cara untuk mendapatkan pemahaman terhadap makna. Jadi kalau kita hafal kemudian kita banyak baca tapi nggak dapat makna, berarti ibarat kita naik kendaraan tapi nggak tahu tujuan. Naik kendaraan terus kendaraannya bagus tapi nggak tahu tujuan. Jadi kita naik kendaraan itu karena ada yang dituju. Kita baca Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran karena ada yang dituju. Apa yang ditujunya? Memahami makna.
Begitu. Jadi kenapa kita baca Al-Quran? Karena ada yang dituju. Apa yang ditujunya? Memahami maknanya. Kenapa kita menghafalkan Al-Quran? Karena ada yang dituju. Apa yang ditujunya? Memahami, mengamalkan makna kandungan Al-Quran. Wa qad jaa'a dzalika mansusan 'an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Dan dalam permasalahan ini telah ada banyak riwayat atau beberapa riwayat, di antaranya adalah dari Ibnu Mas'ud dan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu. Kemudian Al-Imam Abu Umar Ad-Dani dalam syarah qasidah Abi Muzahim Al-Khatani meriwayatkan athar dari Ubaid Al-Muktib. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani adalah salah seorang ahli qiraat, ahli ilmu rasm. Beliau salah satu imam madhab dalam ilmu rasm dan juga salah satu rujukannya Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab-kitabnya beliau. Meriwayatkan dalam syarah qasidah Abi Muzahim Al-Khatani, Su'ila Mujahid, meriwayatkan athar itu kisah dari Imam Mujahid. An rajulin qara'al baqarata wa ala imrana. Wa rajulin qara'al baqarata wa atammaha salatuhuma wahidah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma ayyuhuma afdal. Apa kisahnya di sini disebutkan? Su'ila Mujahid, Imam Mujahid pernah ditanya an rajulin, tentang seseorang, qara'al baqarata wa ala imran, yang beliau ini membaca di dalam salat, membaca 2 surah. Ya, salat baca 2 surah apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa rajulin qara'al baqarata wa atamah. Tapi orang yang kedua baca Al-Baqarah doang. Orang pertama bacanya apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Orang kedua bacanya Al-Baqarah doang. Tapi ternyata mereka sholat itu bareng, dirinya bareng. Pas ruku bareng, pas sujud juga bareng, pas salam juga bareng. Nah, ditanya sama Imam Mujahid, ya Imam Mujahid, kalau ada 2 orang yang begitu, mana yang lebih utama? Kira-kira mana yang lebih utama? Orang pertama baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Orang kedua baca Al-Baqarah doang, tapi sampai selesai. Tapi kok bisa rukunya itu bareng? Berarti gimana? Berarti yang baca 2 surah cepat, ya enggak? Karena 2 surah. Sedangkan yang baca Al-Baqarah lambat, karena rukunya bareng mereka. Lebih utama mana? Lebih utama, maka di sini disebutkan ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama wahai Imam Mujahid? Qala, Imam Mujahid mengatakan alladzi qara'al baqarah, yang baca Al-Baqarah doang. Begitu. Tsumma qara, kemudian Imam Mujahid membaca ayat wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Sesungguhnya Al-Qur'an itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakan Al-Qur'an tersebut dengan perlahan-lahan kepada manusia. Begitu. Riwayat yang lain dari Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, juga dalam kitab yang sama ada riwayat dari Abu Jamrah. Qultu libni Abbasin. Abu Jamrah ini berarti muridnya Ibnu Abbas. Abu Jamrah pernah datang ke Ibnu Abbas sambil merasa bangga. Kayak gimana? Qultu libni Abbasin, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inni sari'ul qira'ah wa inni aqra'ul qur'ana fi thalath. Jadi Abu Jamrah ini pernah datang ke Ibnu Abbas. Kemudian beliau bilang ke Ibnu Abbas, ya guruku, aku ini kalau baca Al-Quran cepat loh. Aku bisa khatam Al-Quran 3 hari. Wah, ingin apa? Pengennya dapat respon positif kan? Wah, hebat begitu. Ternyata apa kata Ibnu Abbas? Faqala la an aqra'al baqarata fi lailatin fa'atadabbaraha wa urattilaha ahabbu ilai. Apa kata Ibnu Abbas?
Aduh, kenapa kamu baca cepat-cepat amat? Padahal bagiku, kata Ibnu Abbas, membaca satu surah Al-Baqarah dalam satu malam dengan cara baca yang lambat sambil mentadaburinya, itu lebih aku cintai ilayya min an aqra'al qur'ana ajma'a hadhrama, daripada membaca seluruh Al-Qur'an tapi dengan cara baca yang cepat. Semalam dapat Al-Baqarah doang, kata Ibnu Abbas, lebih baik daripada baca buru-buru dapat seluruh Al-Qur'an. Begitu. Kemudian Abu Amr Ad-Dani juga mengatakan bahwa tadabbur Al-Quran tidak akan tercapai kecuali apabila kita membaca Al-Quran dengan tenang dan perlahan. Karena apabila ia atau seseorang membaca Al-Quran dengan tenang, perlahan dan menartilkannya, maka ia sama saja sedang melaksanakan perintah Allah. Sehingga apa yang dibacanya akan memberikan manfaat baginya. Ia akan bisa memahami mana ayat-ayat yang berisi perintah, ayat-ayat yang berisi larangan, meresapi ayat-ayat janji dan ancaman, merenungi ayat-ayat surga dan neraka, mengambil pelajaran dari berbagai kisah dan hal-hal lain yang tidak bisa dicapai oleh mereka yang membaca Al-Quran dengan cepat lagi tergesa-gesa. Jadi cara baca Al-Quran lambat itu insya Allah akan memberikan banyak manfaat. Jadi santai, tapi juga bukan berarti terlalu lambat sampai tamtit, sampai dipanjang-panjangkan, dimelar-melarkan, bukan ya. Baik. Kemudian para ulama juga menyampaikan bahwa dengan demikian bukan berarti kita tidak boleh mempercepat bacaan kita sama sekali. Nah, kalau begitu bacaan harus lambat terus ya? Enggak juga. Ada waktu-waktu di mana kita boleh mempercepat bacaan karena sesungguhnya mempercepat bacaan dapat membuka peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak karena jumlah huruf yang dibaca menjadi lebih banyak. Dan ini adalah hadis yang tadi dari Ibnu Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mimun harf. Nah, riwayat yang datang dari para ulama salaf juga menunjukkan bahwa mereka dalam sebagian kesempatannya sanggup menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja semua itu tidak dapat dilakukan kecuali dengan bacaan yang cepat. Jadi begini, sebagian salaf kok kalau baca Al-Quran cepat-cepat. Tapi ada perkataan bahwa mereka lebih senang bacaan yang lambat. Jadi gimana digabungin nih? Ya, gimana cara menggabungkan kedua riwayat ini? Nanti akan kita bahas. Imam Nawawi dalam kitab Tibyan meriwayatkan beberapa kisah bahwa para ulama salaf memang suka membaca Al-Quran dengan cepat. Supaya dapat banyak dan supaya cepat khatam. Begitu. Maka ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid Asy-Syafi'i dan selainnya. Di antara mereka ada yang mengkhatamkannya 3 kali dalam sehari semalam. Siapa di antaranya? Sulaiman ibni Aitar atau Sulaim ibni Aitar. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud. Sedangkan menurut Abu Amr Al-Kindi, beliau mengkhatamkannya 4 kali. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani meriwayatkan bahwa Sulaiman ibni Aitar dalam semalam mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali dan mendatangi istrinya juga 3 kali. Tahu dari mana? Istrinya yang bilang. Istrinya sendiri bilang. Jadi ketika Sulaiman ibni Aitar ini wafat, istrinya bilang, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai suamiku. Laqad kunta turdi rabbak wa turdi ahlak. Engkau telah membuat Allah ridha dan telah membuat keluargamu ridha. Qalu, orang-orang nanya, kok bisa begitu? Kaifa dzalik? Gimana cara bikin Allah ridha dan gimana cara bikin keluarganya ridha? Qalat, istrinya bilang, kana yaqumul laila. Jadi beliau ini, Sulaiman ibni Aitar ini kalau malam suka bangun. Ngapain? Fayakhtimul Qur'an, buat membaca Al-Qur'an sampai khatam, subhanallah. Bangun tidur baca Al-Qur'an khatam. Summa yulimu bi ahli, kemudian mendatangi istrinya. Summa yaghtasilu fayaudu wa yaqra hatta yakhtim. Kemudian mandi, kemudian baca Al-Quran lagi sampai khatam.
Tsumma yulimu bi ahli, kemudian mendatangi istrinya lagi. Tsumma yaktasilu fayaud fayaqra, kemudian balik lagi baca, kemudian mandi lagi, kemudian baca Al-Qur'an lagi hatta yahtimu tsumma yulimu bi ahli. Kemudian setelah baca Al-Qur'an mendatangi istrinya lagi, kemudian mandi lagi, tsumma yaktasilu li salati subuh, kemudian mandi buat salat subuh. Subhanallah. Kayak gimana caranya itu? Wallahu a'lam. Kalau caranya nggak tahu. Yang pasti bisa jadi tidurnya lebih awal. Karena ulama zaman dulu nggak suka tidur malam-malam. Maksimal itu selesai sholat isya, kalau ada taklim sebentar langsung tidur. Bahkan banyak yang taklim itu selesainya isya. Atau isyanya diundur sedikit. Jadi biasanya taklimnya pada maghrib, selesai jam 7:30 atau jam 8. Baru sholat isya langsung tidur. Itu ulama zaman dulu begitu. Jarang tidur malam-malam, kecuali buat apa? Melek malam itu cuma buat dua hal. Buat beribadah atau buat menulis biasanya para ulama zaman dulu. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa Syekh Abu Utsman Al-Maghribi mengatakan dahulu Ibnul Khatib, ini yang tadi saya sampaikan, Ibnul Khatib radhiyallahu an mengkhatamkan Al-Quran 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Jadi 8 kali sehari khatam. Imam Nawawi mengatakan ini merupakan jumlah terbanyak yang sampai pada kami mengenai khataman dalam sehari semalam. Terus kayak gimana kemudian? Kemudian bagaimana kesimpulannya? Nah, Imam Nawawi punya kesimpulan yang sangat bagus menggabungkan ini. Jadi sebetulnya boleh nggak sih baca cepat? Terus kita sekarang milih baca cepat atau milih baca lambat sih sebaiknya? Begitu kan? Karena kok sebagian ulama katanya senang yang lambat, tapi banyak riwayat sampai 8 kali khatam. Gimana digabungkannya? Baik, Imam Nawawi mengatakan, perhatikan baik-baik. Imam Nawawi memiliki pandangan yang sangat baik terkait permasalahan ini. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau mengatakan, wal-ikhtiyaru, adapun pendapat yang terpilih, anna dzalika, bahwa baca Al-Quran itu mau cepat, mau lambat, yakhtalifu bikhtilafil ashkhas, beda-beda, enggak bisa disamain. Semua orang lebih utama cepat, semua orang lebih utama lambat, enggak begitu. Kata Imam Nawawi enggak begitu. Harus tergantung siapa orangnya, harus dipilah sama dipilih, tergantung siapa orangnya. Maka Imam Nawawi mengatakan, faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri lataif wa ma'arif, maka siapa saja yang kalau baca Al-Quran itu ternyata dengan ketajaman pikirannya dia bisa menyingkap hal-hal yang lembut, pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang kalau baca Al-Quran itu dapat pengetahuannya banyak banget, maka falyaqtasiru ala qadrin yuhassilu lahu kamala fahmi ma yaqra'u. Maka silakan baca secepat mungkin, tapi jangan sampai baca terlalu cepat sampai pengetahuannya berkurang. Jadi silakan baca dengan secepat mungkin. Yang penting pengetahuannya itu tetap sempurna. Biar gampang saya contoh pakai angka, misalnya begini. Misal nih, ada orang kalau baca Al-Quran itu misalnya dia baca Al-Quran dengan kecepatan 50, dapat pengetahuannya 100, misalnya begitu. Kalau kecepatan dinaikin 60, pengetahuannya masih 100 juga. Tapi kalau udah kecepatan 70, pengetahuannya berkurang. Jadi 90 atau 80. Nah ini jangan. Berarti maksimal kecepatan baca Qur'annya di 60 saja. Jangan naik lagi. Begitu maksudnya. Silakan baca secepat mungkin, tapi jangan mengurangi kesempurnaan pemahamannya. Nah ini kalau orang-orang yang memang saat baca Al-Quran saking cerdasnya bisa mendapat ilmu yang banyak, begitu ya. Baik. Wa kadza man kana masyghulan, sama juga ada orang yang kadang-kadang terlalu sibuk. Termasuk sibuk enggak?
Sibuk nggak? Ada orang yang masyghulan binashril ilmi. Sibuk ngapain? Ngajar. Saya ada kenalan, ada teman yang ngajar itu dari ba'da subuh sampai jam 12 malam. Ngajar terus. Online offline itu. Kuat dia. Ya. Dari ba'da subuh sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalnya kita jam 11 sudah pada istirahat, masih aja di depan HP buat ngajar, talaqi. Subhanallah. Ya, udah mau siangnya ngajar di sana sini sampai malam, sampai jam 12 malam. Begitu. Maka orang yang sibuk seperti ini au ghairihi min muhimmatid din, atau misalnya sibuknya nggak ngajar tapi juga sibuk untuk ngurus hal-hal penting dalam agama, pokoknya urusan agama, wa masalihil muslimin, atau misalnya ngurusin kemaslahatan kaum muslimin, atau misalnya pekerjaannya itu berhubungan dengan kemaslahatan al-muslimin al-ammah, kemaslahatan umat. Contohnya apa? Orang yang pekerjaannya itu nggak bisa ditinggal sehingga tilawahnya nggak mungkin banyak. Kalau ditinggal bisa rusak misalnya dunia atau negara. Contohnya apa? Misalnya yang berhubungan dengan teknologi nuklir. Kan harus dipantau terus. Ya kan? Kalau misalnya dia meleng sedikit, hancur. Atau misalnya yang berkaitan dengan produk-produk yang besi, batu bara itu kan, kalau kebakar ya berhubungan dengan api lah. Listrik, api, termasuk kereta api. Ini kan nggak mungkin orang yang ngejaga pintu rel misalnya, atau ngurus kereta ini jalurnya kemana, kereta ini jalurnya kemana, nggak mungkin kan banyak tilawah kan? Nggak mungkin kan? Sambil ngatur rel banyak tilawah nggak mungkin, harus konsentrasi. Ini rel banyak banget, kereta supaya nggak tuburkan kayak gimana? Ini harus berhenti, ini harus jalan, harus berhenti, harus jalan. Di kantor-kantor gitu. Kalau masinis mungkin masih bisa tilawah kan? Tapi yang di kantor belum tentu bisa. Nah yang seperti ini kan terlalu sibuk. Maka falyaqtasiru ala qadrin la yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mursadullah. Maka silakan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai baca Al-Qurannya mengganggu pekerjaan. Begitu. Jadi kalau orang yang sibuk banyak pekerjaan, baca Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Walaupun mungkin sehari cuma dapat 1 halaman, gak apa-apa. Tapi misalnya ditambah 2 halaman mungkin enggak. Oh kalau ditambah 2 halaman nanti pekerjaan saya ada yang berantakan sedikit. Oh jangan kalau gitu. Coba tambah 1/2 halaman jadi 1 halaman setengah. Oh ternyata kalau nambahnya cuma 1/2 halaman pekerjaan saya masih aman. Maka 1,5 halaman sehari. Begitu. Jadi silakan baca sebanyak-banyaknya. Yang penting jangan sampai melalaikan pekerjaan. Nah ini ada 2 golongan berarti. Golongan pertama adalah orang-orang yang memang ahli, cerdas, kalau baca Al-Quran dapat banyak ma'rifah dan latifah. Yang kedua orang yang sibuk. Terus kita kira-kira golongan yang mana? Golongan yang kalau baca Al-Quran itu langsung dapat banyak ilmu, atau golongan yang sibuk? Kira-kira yang mana aja? Bukan yang pertama, bukan yang kedua juga. Maka kata Imam Nawawi, wa illam yakun min haula'il madhkurin. Kalau memang kita bukan termasuk golongan yang cerdas yang kalau baca Al-Quran langsung dapat ilmu, juga bukan golongan orang yang sibuk ngurusin maslahat umat, fal yastakthir ma amkana. Maka baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Apa aja baca Al-Quran apa? Sebanyak-banyaknya. Min ghairi khurujin ila haddil malal. Yang penting jangan sampai bikin jadi jenuh, bosan. Karena kadang kalau kebanyakan baca Quran jadi jenuh juga, bosan juga. Yang penting jangan sampai bikin bosan dengan Al-Quran. Karena kalau terlalu nempel gampang bosan. Maka boleh ada jeda supaya enggak bosan. Wal hadromah, dan bacanya jangan hadromah. Apa sih hadromah? Tahu nggak baca hadromah kayak gimana? Baca hadromah itu baca terlalu cepat sehingga nggak jelas suaranya. Itu hadromah, itu nggak jelas. Nggak jelas, itu nggak boleh. Kata Imam Nawawi, baca sebanyak-banyaknya. Yang penting jangan sampai jatuh pada sesuatu yang membuat bosan atau bacanya itu hadromah.
baca terlalu cepat sampai tidak jelas huruf-hurufnya. Begitu. Jadi sebetulnya bacaan lambat, bacaan sedang, bacaan cepat itu silahkan diamalkan, ada tempatnya masing-masing. Karenanya sebagian ahli qiraat menyukai bacaan yang lambat atau tahqiq dalam kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau misalnya lagi belajar ngajar, cocoknya tahqiq. Bacaan yang sedang tadwir ini ketika menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah kalau lagi sholat jamaah cocoknya tadwir yang sedang-sedang saja. Adapun bacaan yang cepat hadr ini cocoknya buat apa? Saat murojaah atau tilawah harian di luar sholat. Tapi jangan hadromah, hadr aja maksimal begitu. Al-Imam Nafi Al-Madani berkata mengenai bacaan yang hadr. Jadi hadr itu kayak gimana? Maka Imam Nafi mengatakan hadarna alla nusqital i'raba wala nushaddida mukhaffafan wala nukhaffifa musyaddada. Jadi bacaan hadr itu adalah bacaan yang tidak meninggalkan i'rab. Jadi harokatnya tetap jelas. Harokatnya nggak berubah. Juga tidak menasdid huruf yang tidak bertasdid. Dan tidak meringankan huruf yang memang bertasdid. Yang tasdid tetap dibaca tasdid, yang enggak tasdid jangan dibaca tasdid, itu hadr. Kemudian wala naqsura mamdudan, juga tidak memendekkan yang panjang. Wala namudda maqsuran, dan tidak memanjangkan yang pendek. Jadi begitulah cara baca hadr yang benar, kata Al-Imam Nafi' Al-Madani. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Disilakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Sebelum dilanjutkan. Lumayan nih, satu tema saja sudah 40 menit. Mungkin 2 tema saja sampai sifat yang ketujuh. Kemudian nanti sifat 8, 9, 10 pekan depan sekaligus khataman. InsyaAllah. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menjelaskan masalah tahqiq, tadwir dan hadr ya. Nah itu kalau misalnya baca kita sendirian. Untuk kalau posisinya kalau baca yang bareng-bareng, bareng-bareng itu gimana Ustaz? Kadang-kadang kan ada yang cepat, ada yang lambat. Itu sebenarnya pilihannya gimana Ustaz? Apa menyesuaikan? Apa memang rapat dibolehkan bareng-bareng dalam arti untuk baca tadi Al-Quran? Pertanyaannya apa nih? Hukum baca Al-Quran bareng-bareng atau bagaimana kita membaca Al-Quran bareng-bareng atau dua-duanya? Ya, dua-duanya hukumnya Dua-duanya. sama. Taib. Bareng-bareng itu gimana? Kedudukannya yang tahqiq apa yang hadir tadi saja? Kalau dibolehkan. Ya. Bagaimana membaca Al-Quran bersama-sama dalam satu suara? Maka ini termasuk permasalahan yang khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran ini menukil salah satu fatwa dari Imam Malik. Imam Malik itu tidak menyukainya. Jadi Imam Malik menganggap makruh baca Al-Quran bersama-sama bareng-bareng dalam satu suara. Begitu. Jadi menurut Imam Malik apa? Makruh. Adapun ulama yang lain termasuk Imam Nawawi sendiri membolehkan. Termasuk Imam Nawawi sendiri membolehkan. Bahkan menganjurkan. Cuma ada beberapa adab yang mesti diperhatikan. Apa adabnya? Ya diantaranya masalah banyak kayak adab. Kalau yang berkaitan dengan bacaan diantaranya adalah jangan sampai bacaannya itu berantakan. Jadi cara bacanya seperti apa? Bebas, mau tahqiq boleh, mau tadwir silakan, mau hadr nggak apa-apa. Karena 3 jenis
Tempo ini bebas, mau dipakai dimanapun kapanpun, sebetulnya tidak ada aturan baku. Kata Imam Ibnul Jazari, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Kata Imam Ibnul Jazari. Ya, jadi Al-Qur'an itu boleh dibaca dengan tahqiq, hadr, tadwir, semuanya boleh sesuai sunnah, tiga-tiganya bebas. Tadi itu cuma anjuran. Jadi para ulama ahli qiraat menganjurkan afdolnya kalau lagi belajar mengajar tahqiq. Kenapa? Karena lebih jelas suaranya, dikoreksinya lebih gampang begitu. Bagaimana kalau sholat tahqiq? Ya nggak apa-apa juga, silahkan. Begitu ya. Gimana kalau sholat hadar? Nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Jadi masalah tempo ini tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Jadi yang penting bacanya nggak sampai berantakan, mau tahqiq, mau tadwir, mau hadar, yang penting bacanya tidak berantakan. Ini berkaitan dengan apa? Membaca Al-Quran bersama-sama dalam satu suara. Terus bisa jadi muncul pertanyaan, gimana kalau nggak bisa? Sebagian orang bacaannya masih terbata-bata. Ya jangan dipaksakan baca bareng-bareng. Maka yang afdol, kalau memang masih ada yang baca Al-Qur'annya terbata-bata, berantakan, banyak lahan jali, jangan baca bareng-bareng, tapi ajarkan dia. Dia baca, didengarkan, dikoreksi. Itu yang paling utama. Begitu. Tapi kalau memang semuanya sudah bisa baca Al-Qur'an dengan baik, lancar, silakan baca dengan satu suara, tapi jangan sampai saling kebut-kebutan, madnya jadi berantakan, huruf-hurufnya jadi enggak jelas, begitu ya. Wallahu taala a'lam. Demikian. Allah a'lam. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika bacaan masih banyak koreksinya? Bagaimana apa maksudnya? Bagaimana, apakah boleh banyak-banyak baca Al-Quran? Sangat boleh. Tidak masalah. Jangan sampai bacaan Al-Quran yang banyak koreksinya membuat kita malas baca Al-Quran, itu salah. Justru kalau banyak koreksinya harus makin rajin baca Quran. Kenapa? Karena semakin rajin baca Quran dan tilawah semakin meringankan lidah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, gimana caranya supaya lidah kita makin fasih? Makin banyak baca Quran harusnya. Makin banyak baca Quran, insya Allah lidah kita itu makin ringan. Makin jarang baca Quran, makin berat lidah kita. Jadi harus makin sering dan harus makin banyak. Kalau udah tahu nggak lancar, harus makin sering. Begitu. Kalau udah tahu banyak koreksi, ya harus makin banyak baca Al-Qurannya. Jangan malah stop baca Quran. Oh, saya masih banyak koreksinya, nggak mau. Nah, itu setan. Jadi kalau mulai ada bisikan begitu, langsung baca isti'adzah, ludahi, kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Dah. Kalau ada yang bilang apa? Di telinga bilang, kamu jangan baca Al-Quran, bacaan masih berantakan. Nah, itu langsung ya, baca isti'adzah, ludah kiri 3 kali. Tapi lihat-lihat, jangan di kirinya ada orang juga diludahin. Bisa kena orang. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan 1 poin lagi insyaallah, tidak lama-lama ya. Sifat yang ke-7, menaik turunkan suara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanat qira'atun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil lail yarfa'u tawra wa yakhfidu tawra. Jadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu, kata Abu Hurairah, kalau malam hari atau di salat malam lebih akuratnya, itu kadang suaranya naik, kadang suaranya turun, kadang dikeraskan, kadang dilirihkan. Jadi maksudnya gimana? Maka hadis ini dapat mengandung makna bahwa terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di dalam salat malam dengan keras pada satu waktu, dan terkadang membaca dengan lirih pada waktu yang lain. Ini ada 2 tafsiran hadis ini. Tafsiran pertama apa? Tafsiran pertama bisa jadi Nabi itu kalau salat malam kadang bacanya keras, kadang bacanya pelan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua juga dapat mengandung pengertian bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam justru menaik
turunkan suaranya dalam satu waktu. Jadi memang satu sholat, kadang naik kadang turun. Nah, ini yang juga diajarkan oleh sebagian guru kami. Jadi guru-guru kami mereka mengatakan misalnya dianjurkan menurunkan suara ketika membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan, enggak ada dengannya, yang berhubungan dengan perkataan orang-orang kafir. Jadi membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan perkataan orang-orang kafir. Dan meninggikannya ketika memuji atau mensucikan Allah. Misalnya, kami ketika talaki masih ingat sekali ketika ya sebagian syekh kami mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada. Itu direndahkan. Kenapa? Karena isinya perkataan orang kafir dan menghinakan Allah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah, ditinggikan subhanahnya. Begitu, ya. Dianjurkan merendahkan suara saat membaca penggalan ayat. Wa qalu ittakhadallahu walada. Lalu meninggikan suara saat membaca subhanah. Nah, di situ. Jadi dalam hadis ini mengandung dua pengertian. Pengertian pertama bisa jadi maksudnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat malam kadang keras, di lain waktu dibaca pelan. Atau memang satu waktu itu naik turun intonasi nada. Dan memang para ulama ada yang konsentrasi dalam masalah ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ayat-ayatnya berkaitan dengan perkataan orang kafir, direndahkan suaranya. Berkaitan dengan keagungan terhadap Allah, ditinggikan suaranya. Kalau ayat-ayatnya itu berupa pertanyaan, intonasinya diubah. Jadi intonasi seperti bertanya begitu. Seperti misalnya kalimat apa? Pertanyaan ayat yang gampang. Wa ma adraka ma hiya. Nah, jadi seperti bertanya. Wa ma adraka ma hiya. Ya, begitu. Apakah engkau mengetahui apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Kan jadi tahu. Narun hamiyah. Dan kalau pernyataan dibuat turun, ya, jangan dibuat naik gitu. Jadi jangan kayak lagi nanya begitu. Kadang-kadang ada sebagian orang ayatnya tentang pernyataan tapi kayak lagi nanya, nadanya agak kurang cocok. Seperti itu ya. Nah, tentu masalah ini tidak akan bisa kita pahami dan tidak akan bisa kita praktekkan kecuali kalau kita paham makna ayat. Maka masih berhubungan dengan ketika kita membahas permasalahan maqamat di kajian Al-Wajiz pekan yang lalu, bahwa disampaikan di sana sebetulnya kita ini nggak perlu belajar tangga nada untuk mendapatkan lagu yang indah ketika membaca Al-Quran. Cukup apa? Cukup pahami makna kandungan ayat-ayat Al-Quran. Biarkan nanti lagunya itu menyesuaikan maknanya. Begitu. Kalau misalnya lagu sudah menyesuaikan makna, itu lebih bagus. Lebih terasa. Lebih terasa apa? Lebih terasa suasana dan tadabburnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian untuk pertemuan malam kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, disilakan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Boleh disilakan. Sebenarnya kan kalau dibolehkan, tapi dijelaskan Ustaz, berhubungan dengan makna ya Ustaz ya. Lagu tadi ya. Pertanyaannya, melakukan Al-Quran secara umum atau melakukan Al-Quran dengan maqamat? Pertanyaannya. Ya, melakukan dengan maqamat. Nah itu memang apa dibolehkan. Terus sejarahnya ilmu maqamat itu gimana Ustaz? Sebetulnya sudah ada. Pekan yang lalu kalau mau disimak rekaman kajian Al-Wajizul Mufid fi ahkamit tajwid.
Pekan yang lalu pertanyaannya sama persis dengan yang barusan ditanyakan, sudah dibahas di kajian kitab Al-Wajizul Mufid fi Ahkamit Tajwid. Saya ringkas saja. Maqamat ini asalnya dari Persia, masuk ke dalam dunia Islam ketika masa tabi'in. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh tidak, ada 3 pendapat. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak, sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak merusak tajwid. Ya, ringkasnya seperti itu. Jadi kalau sejarahnya, maqamat musiqiyah itu berasal dari Persia, dari biladur Rafidain, dari Irak atau Iran, kemudian masuk ke dalam dunia Arab pada masa tabi'in, seperti itu. Kemudian bagaimana hukum menyengaja melagukan Al-Quran dengan maqamat musiqiyah atau alhan al-wadiyah ini, melodi-melodi buatan ini, maka ada 3 pendapat. Saya ulangi ya. Yang pertama mengatakan haram secara mutlak. Ini misalnya pendapat Asy-Syaikh Aiman Suwaid dan para ulama yang setuju dengan beliau. Yang kedua, makruh. Ini pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga, mubah. Ini kebanyakan ulama-ulama Mesir mengatakan mubah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak merusak kaidah tajwid. Seperti ini, melagukan Al-Quran dengan maqamat ya. Tapi kalau melagukan Al-Quran bukan dengan pakai maqamat, maksudnya lagu-lagu yang bebas, kita lahirkan secara fitrah, para ulama sepakat boleh bahkan sunnah. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Itu 2 hal yang berbeda. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Wan, kalau ingin lebih detail silahkan disimak rekaman kajian Al-Wajizul Mufid pekan yang lalu. Begitu. Boleh disilakan. Misalkan kita bacaannya masih banyak koreksi, masih banyak dikoreksi oleh guru gitu Ustaz. Apakah kita boleh mentalaki yang kita ajarin ngaji itu Ustaz? Apakah orang yang masih banyak koreksi boleh ngajar? Jawabannya boleh. Pokoknya boleh, bahkan bisa jadi wajib semampu dia untuk mengajarkan orang lain. Semampu apa yang dia bisa ajarkan pada orang lain. Bahkan bisa jadi wajib. Misal begini, ada orang masih dikoreksi, koreksiannya itu misalnya dalam masalah sifat, kesempurnaan sifat. Maka dia wajib mengajarkan mengenal huruf hijaiyah. Ngajar Iqra 1, 2, 3, enggak perlu harus sempurna dulu. Kalau harus sempurna dulu enggak akan ada yang ngajar. Siapa nanti yang ngajar? Sama kita dalam kehidupan sehari-hari juga, jangan nunggu soleh 100% buat dakwah. Kalau misalnya mau dakwah itu harus nunggu soleh 100%, enggak ada yang dakwah. Cuma Nabi yang solehnya 100%. Ya, cuma Nabi yang solehnya, cuma Nabi yang fasihnya 100%. Jadi kalau misalnya ngajar itu harus nggak boleh ada lahan sama sekali, ya nggak ada yang boleh ngajar di dunia ini selain Nabi Muhammad SAW. Kalau syarat ngajar Al-Quran adalah tidak boleh ada lahan sama sekali, maka berarti yang boleh ngajar hanya Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang masih ada koreksi, yang banyak koreksi sekalipun, tetap boleh mengajar dengan syarat apa? Ajarkan yang dia mampu saja. Jangan juga ngajarin yang nggak mampu, udah tahu misalnya huruf ro-nya masih dikoreksi misalnya. Dia nyontohin, nih ro yang bener begini misalnya begitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena ro dia masih dikoreksi misalnya begitu. Tapi kan kalau misalnya kita tahu bagaimana cara mengucapkan ro yang benar, walaupun nggak bisa dicontohkan, kita bisa menjelaskan ro yang benar itu harus begini. Terus ketika kita mencontohkan, nah ro saya ini masih belum sempurna misalnya begitu. Tapi bisa sebagai contoh awalan. Jangan langsung mengklaim inilah roh yang benar, itu nggak boleh. Itu namanya berdusta. Kalau memang koreksinya parah. Tapi kalau koreksinya cuma sedikit-dikit doang, masalah sifat kesempurnaan sifat yang itu masalah-masalah remeh, bukan perkara-perkara yang dapat menjatuhkan pada halal haram,
maka jangan sampai menghalangi untuk mengajar. Kecuali kalau memang benar-benar masih lahan jali semua, ya bacaannya lahan jali semua, ya gimana apa yang mau diajarin? Misalnya ho-nya jadi ha terus, ainnya jadi hamzah terus, sin, shin, sod, tha, suaranya sama. Ya gimana mau ngajarin kalau misalnya masih begitu? Ayo abatasa, akhirnya jadi ngajarin yang salah. Abatasa, jim ha ho, dal dal roja, sin sin sodot. Jadi ngajarin yang salah kalau begitu, ya. Seperti itu. Ya minimal kita bisa membedakan suara huruf yang dengan huruf yang sudah cukup buat ngajar. Atau kalau misalnya kita masih belum bisa membedakan, suara kita masih belum jelas dibedakan, bisa kalau zaman sekarang itu bisa pakai media seperti video. Ini loh suara yang benar, saya belum bisa. Tapi ini suara yang benar begini, misalnya begitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang masih ada koreksi bisa jadi bukan hanya boleh ngajar, tapi bahkan wajib ngajar. Untuk siapa ya? Untuk orang-orang yang ada di bawah. Begitu ya. Sama kayak guru ngajar, guru di tempat umum, nggak mesti harus jadi profesor dulu kan buat jadi pengajar. Guru SD itu cukup S1, bahkan lulusan SMA saja bisa ngajar. Nggak mesti harus jadi profesor dulu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wa jazakallahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada yang tanyakan kembali? Disilakan. Kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Cukup? Boleh, silakan. Saya nggak menurut Ustaz tentang tempo bacaan Ustaz. Yang baca Ustaz, apakah ada batasan Ustaz? Batasan untuk tempo kecepatannya Ustaz sehingga bisa menjamin bahwa sifat-sifat huruf itu tetap terjaga Ustaz? Enggak bisa. Pokoknya hadr itu cepat, tadwir itu sedang, tahqiq itu lambat. Selama benar baca Al-Qur'annya benar. Kayak gimana cepetan, kayak gimana sih yang tergantung orangnya beda-beda. Ada sebagian orang yang baca cepat sedikit aja dia udah berantakan. Ya berarti jangan cepat-cepat. Jadi batasannya apa? Batasannya kaidah tajwid, bukan speednya. Ya, dan tiap orang bisa beda-beda. Ada orang sama kayak naik motor lah. Ada orang yang kalau naik motor itu speed 60 aja udah mau jatuh terus. Ya jangan berarti. Berarti speed naik motornya 40 aja. Tapi ada orang yang kalau naik motor speed 110, 120 masih aman. Ya silahkan. Asal jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Begitu. Sama juga baca Quran. Jadi saya ini speednya di mana yang bagus? Ya sebagus kita mengamalkan kaidah-kaidah tajwid. Nah kira-kira di kecepatan berapa? Makanya tadi Imam Nawawi pun begitu kan? Silakan baca sebanyaknya, baca secepatnya. Jangan sampai menghilangkan kualitas ma'rifahnya. Jangan sampai mengganggu ininya, jangan sampai merusak bacaan. Kayak gitu. Jadi silakan baca dengan speed yang paling cepat menurut versi kita, tapi dengan kecepatan itu tidak merusak bacaan kita, tidak mengurangi kualitas tadabbur kita. Silahkan. Tapi kalau misalnya kita sudah di speed 70 sudah berantakan, jangan pakai speed itu. Begitu. Kalau misalnya kita di speed 20 terlalu lambat malah jadi melar-melar, naikin, cepatkan sedikit. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kaidah. Jadi kembali kepada kaidah. Kapan saja kaidah ini dilanggar, maka tidak boleh diamalkan. Kapan saja kaidah ini diamalkan, maka boleh mengamalkan bagaimanapun. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan kurang tepat. Itu kalau lomba MTQ boleh enggak? Ya tergantung. Sesuai kaidah enggak bacaannya. Jadi kalau saya pribadi kalau masalah lagu, tempo, speed, kecepatan itu tidak berpengaruh. Selama kaidahnya benar, maka bukan lahan. Kalau dari sudut pandang tajwid, maka bukan lahan selama kaidahnya benar. Jadi lomba MTQ bagaimana? Iya, selama kaidahnya benar bukan lahan. Mau lomba MTQ, mau bukan lomba MTQ, kalau kaidahnya berantakan lahan, begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.